Nah, coba Bang. Iya, udah nampak. Nah, baru bisa. Tadi nggak ada item tadi. Oh, Gitu berarti baik. Anda di jaringan Kristen. WiFi. Anda Ya, Kristen betul. ya tadi ya. Ah, ah. Iya, Mau diskusi dengan saya Islam. Mungkin Anda mau bertanya tentang iya. Islam kalau sama pada Paulus tuh. Ya, tapi beliau lagi makan, nggak apa-apa. Saya nanti bertanya sama beliau. Hmm. Ya, biar dulu makan dia supaya sehat dulu. Nanti masuk angin pula, ya kan? Boleh, boleh Bang, boleh. Kita siap tempur Hmm. habis makan, boleh. Begini, Pak Ustadz. Silakan. Hmm. Nah, apa hukumnya kalau dari murtadin masuk Kristen, baru misalkan dia pengen lagi masuk Islam, bagaimana hukumnya itu? Dia asalnya Islam. Habis itu masuk Kristen. Bukan? Iya, Gimana? betul betul. Saya Tadinya bukan ayat. Mm-mm. begini, saya dulu dari kecil Islam, Mm-mm. terus masuk Kristen. Habis itu, Terus kalau misalkan saya masuk Islam lagi, bagaimana hukumnya? ya, nih. Ini saya bukakan ayat ya, Bang ya. Anisa Hmm. 137. Mari kita baca. Nih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufron. Ya, tsumma zdadu kufron tsumma zdadu kufron lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, boleh berarti. Gitu diampuni Allah. Tapi kalau kafir lagi, maka akan Allah tambah kekafirannya. Nggak diterima lagi. Gitu. Nggak bisa memainkan agama. Asalnya dia Islam, ya, dia beriman, habis itu menjadi kafir, lalu mau balik lagi, Allah akan terima beriman. Karena apa? Mari kita nih baca ya. Kata Allah di Quran surah At-Tahrim. Ntar saya carikan dulu At-Tahrim ya. At-Tahrim. Sabar. Nih At-Tahrim. Ayat nih, ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la am, mana nih, yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang beriman, hmm, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan semurni-murninya, taubat nasuha. Mudah-mudahan ya Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu dan memasukkan kamu ke dalam surganya. Jadi gitu Bang. Jadi kalau Abang ya kembali ke Islam, Allah akan menyediakan tempat di surga untuk Anda gitu. Gitu. Gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau Anda tetap dengan kekafiran Anda ya, mohon maaf banget, ada di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6 dalilnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha
Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab maupun orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Nah, kenapa disebut seburuk-buruknya makhluk? Ya mohon maaf nih ya, Bang ya. Kenapa disebut seburuk-buruknya makhluk? Abang tuh punya dahi, saya juga punya dahi. Abang tuh punya 2 tangan, saya juga punya 2 tangan. Abang punya 2 kaki, ya. Abang juga punya, saya juga punya. Kita didesain sempurna. Bisa ruku, bisa sujud. Padahal monyet juga punya dahi. Monyet juga punya 2 tangan. Monyet juga punya 2 kaki. Tapi monyet tidak didesain untuk ruku dan sujud. Jadi kalau kita yang sempurna ini nggak mau sujud, waduh, lebih buruk daripada monyet artinya Bang. Makanya Allah sebut itulah seburuk-buruknya makhluk. Karena apa nggak mau sujud, menyombongkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi seperti itu Bang. Jadi kalau Anda bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima Anda dan memasukkan Anda ke jannahnya dan dosa yang telah lalu dihapus gitu. Begini Pak Ustadz, kalau saya kan murtadin, balik lagi ke Islam, ibaratnya ada nggak jaminan surga? Ya ada. Tadi ayatnya saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tadi hai orang-orang beriman, ya bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Artinya yang dari kafir kembali ke Islam. Asa rabbukum, ya, maka asa rabbukum ayyukaffir ankum, Tuhanmu akan menutupi kesalahanmu yang telah lalu. Wa yudkhilakum jannatin tajri, dan Tuhanmu akan memberikan kamu surga. Min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tuh, jaminannya. Oke Pak Ustadz. Menurut satu lagi pertanyaan saya Pak Ustadz. Silakan. Menurut Pak Ustadz, tujuan hidup ini apa sih, tujuan hidup kita ini? Ya. Tujuan khalaqtul hidup manusia jinna ini wal apa insa illa liya'budun. Tujuan hidup manusia itu Bang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Tujuan hidup manusia? Iya, tujuan hidupnya menyembah Tuhan semesta alam. Allah itu Allah Subhanahu wa taala Bang ya. Dia itu tidak menginginkan Anda hari ini makan, tidur, kuese. Makan, tidur, kuese sampai Anda mati menua. Enggak kayak gitu Allah bikin Anda. Tapi Allah bikin Anda itu untuk apa? Untuk Anda menyembah Dia. Kalau Anda membangkang, Anda merugi. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu telah merugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bil haq, dan dia menyampaikan tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan dia menyampaikan tentang kesabaran. Jadi yang tidak rugi itu yang beriman. Jadi tujuan hidup kita itu menyembah Tuhan semesta alam. Bukan berarti kita itu dihidupkan di dunia ini makan, tidur, kuese, makan, tidur, kuese, gitu aja polanya sampai tua mati. Udah beres gitu. Kagak Bang, semua ada pertanggungjawabannya. Jadi kita hidup ini disuruh untuk menyembah yang menciptakan kita. Gitu.
Yang ciptakan kita siapa? Ya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita, menyembah kepadanya. Gitu. Makanya kan ada tuh di ayat Al-Qur'an. Ya, ini nanti juga saya bawakan di khutbah, teman-teman. Khutbah di Jakarta nanti insya Allah ya. Mengingat kematian gitu. Khutbah di Jakarta bulan April nanti. Makanya Allah kan berpesan tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Oh. Jadi begini Pak Ustadz, apa yang bisa meyakinkan saya untuk kembali ke agama Islam contohnya? Bang, kayak gini, ya. Kalau Anda sekarang Kristen, Iya, Anda sekarang Kristen, Anda punya Alkitab kan? Baik, betul. mari kita sepakati dulu. Mari kita sepakati dulu Tuhan yang benar itu seperti apa. Oke? Anggap saya mau pilih agama, Anda juga mau pilih agama. Kita lepas dulu agama kita. Kita netral dulu ya. Mau cari agama yang betul. Nah, mari sekarang kita tinjau para nabi. Para nabi itu mengajarkan seperti apa? Kan kayak gitu. Kita tinjau dulu gitu. Ajarannya seperti apa tentang Tuhannya para nabi. Nah, dapat Anda lihat di dalam kitab Anda, dalam Keluaran 33 nomor 20. Tuhan itu tidak dapat dilihat. Oke? Ya. Ajaran Yesus Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Jadi ajaran Yesus pun menurut Yesus Tuhan tidak kelihatan. Dan Islam ayatnya Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Kita sepakati dulu. Tuhan yang benar itu tidak dapat dilihat. Oke? Yang kedua, cara ibadah. Cara ibadahnya itu cara ibadah yang diajarkan para nabi. Coba Anda ke kitab Anda. Buka Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham menyembah Tuhannya. Caranya seperti apa? Caranya dia dahinya sujud ke tanah. Itu cara Abraham, dahinya sujud ke tanah. Habis itu berlalu zaman Abraham. Ya, zaman Abraham. Apakah Abraham ini ada juga di Al-Quran? Dia menyembah Tuhan? Ada. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 40, Bang. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku agar bersujud kepadamu, mendirikan sholat. Sholat itu kan bersujud gitu. Abraham dahinya ke tanah. Lanjut ke zaman Musa. Musa dalam Keluaran 34 nomor 8. Di situ Nabi Musa menyembah Tuhan, dahinya ke tanah. Dahi Nabi Musa ke tanah. Oke? Apakah ada di Al-Quran? Ada juga. Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budini, wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Nabi Musa sujud ke tanah. Di Quran. Dahinya ke tanah. Abraham dan Musa ke tanah. Lanjut Daud. Zaman Daud. Raja Daud tuh kan. Dia raja yang besar. Dalam satu Tawarik. Pasal 29. Di ayat ke-20. Tuh. Daud dengan jemaahnya menyembah Tuhan, dahinya sujud ke tanah. Cara menyembah Daud, cara menyembah Nabi Daud, Raja Daud kepada Tuhan, dahinya ke tanah.
Nah, tuh. Habis masa Daud, Nabi Ezra. Nabi Ezra di Nehemia 8 nomor 6. Dikatakan di situ ya, Nabi Ezra itu menyembah Tuhan, dahinya ke tanah. Gitu. Dahinya ke tanah. Habis itu berlalu zaman Ezra, zaman Yesus. Yesus meminta kepada Bapaknya, kepada Tuhannya dengan cara sujud ke tanah dahinya. Di Taman Getsemani dia berdoa semalam-malaman. Di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus itu sujud ke tanah minta kepada Tuhannya. Yesus aja ke tanah sujud. Nungging gitu. Ya. Dahinya ke tanah. Yesus seperti itu juga. Di Al-Quran juga ada, Bang. Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Nabi Isa atau Yesus itu adalah orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Dan dia mendirikan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hidupnya. Tuh. Makanya umat Islam sekarang apa? Cara ibadahnya salah satunya sujud. Kan kayak gitu. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Makanya kalau mau ikut Yesus sujud. Gitu. Sujud seperti apa yang diperintahkan Allah. Jadi kayak gitu, Bang. Semua para nabi itu satu ajaran dan disempurnakan dalam agama Islam. Tadi yang kedua, jadi kita perlu tahu yang diajarkan para nabi menyembah Tuhan yang benar, tata cara ibadahnya adalah sujud. Agama apa kira-kira? Tuhannya kagak kelihatan, cara ibadahnya sujud. Ini ajaran para nabi. Jadi cuman gerakan itu aja yang bisa membuktikan, Bang. Ya, karena para nabi mengajarkan semuanya, para nabi mengajarkan tata cara ibadah kepada Tuhan, caranya bersujud. Gitu. Jadi agama mana yang bersujud silahkan gitu, Anda pilih. Kan kayak gitu. Coba Anda buka dalam Nehemia nih. Saya bukakan buat Anda satu kali, ya. Nih. Coba perhatikan. Nah. Ini kitab Anda ya, Alkitab ya. Oke. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kira-kira ini, Bang, tata cara ritual siapa ini menurut Anda? Angkat tangan lalu ngomong Allahu Akbar katanya. Lalu sujud sampai ke tanah. Di situ nih siapa? Nehemia. Nehemia nih. Ya udah Nehemia berarti. Jadi yang diajarkan para berarti nabi Nehemia yang melakukan cara menyembah Tuhan itu, ya, cara menyembah Tuhan yang benar itu menurut para nabi mengangkat tangannya, mengucapkan Allahu Akbar dan sujud ke tanah. Gitu caranya. Waduh, pada keputus. Mungkin mau istirahat beliau, gak apa-apa. Tuh. Jadi ajaran yang benar itu menurut para nabi, ya, bukan menurut saya. Menurut para nabi itu adalah ajaran yang Tuhannya tidak kelihatan dan cara ibadahnya sujud sampai ke tanah. Oke lah, Tat. Gak ada yang perlu kita berdebatkan kurasa, karena cuman itu aja. Ya udah, kalau Anda
Iya, nggak apa-apa. Kalau Anda mau mengeraskan hati, saya juga nggak maksa Anda, Bang. Ya, Anda kan minta jelaskan kayak gitu. Anda mengeraskan hati ya, kita kan resiko tanggung sendiri-sendiri nanti setelah mati. Kan kayak gitu. Resiko tanggung sendiri-sendiri setelah mati. Iya, Karena apa? yang Karena saya apa? tanya Saya tadi hanya begini sebagai... Pak Ustadz, yang Oh, oh. meyakinkan saya untuk kembali ke agama Islam. Ustadz dia malah menceritakan tentang tata cara-cara Nabi beribadah. Kan itu udah Ya nggak iya, apa relevan. Mm-mm. kenapa nggak relevan? Dengan pertanyaan saya kan udah jauh lah Ustadz. Jauh kenapa? Kan para nabi sujud. Ya, yang saya tanya apa yang bisa meyakinkan saya untuk kembali ke jalan ke ajaran Islam gitu. Ya iya, ikuti ajaran para nabi di dalam kitabmu, ya, termasuk dalam Islam. Jadi apa yang membuat Anda bisa masuk kembali ke dalam agama Islam? Kehendak Anda. Anda kan dikasih akal mikir gitu. Kalau Anda ingin diyakinkan ya seperti tadi saya yakinkan Anda ya ke dalam agama Islam karena ajaran dari kitab Anda sendiri mengajarkan para nabi agar berislam gitu. Begini Pak Ustadz, kalau di ajaran Kristen kan sudah ada dipastikan eh, jalan kebenaran itu akulah jalan dan kebenaran kata Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti jalan satu-satunya kan dalam Yesus. Makanya saya Nah, tanya, ada nggak di situ dia, kupikir tadi ada jawaban Bang? seperti itu. Ada nggak, Hmm. Bang? Ada nggak, Bang? Yesus di situ berkata, ya dia ngomong sama Kristen. Nggak ada. Nggak ada Yesus ngomong kepada Kristen. Dia saat itu ngomong sama Filipus dan Thomas. Dia diutus hanya untuk Iya, Yahudi. Kalau Anda minta seperti itu, begini Pak. ayatnya ada di dalam Al-Quran dan hadis ada. Kalau akulah jalan kebenaran dan hidup, Nabi Muhammad juga seperti itu. Hmm. Iya, Nabi Muhammad juga seperti itu, nggak percaya. Apa, akulah jalan. Ya, di mana ayatnya nih? Nabi Muhammad itu jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Bunyinya apa ya? Bentar. Aduh, 153 Quran surah Al-An'am. Bisa lupa ya. Saya buka ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhni. Nih ya. Bahwa Hmm. kuperintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Jadi disuruh ikuti Nabi Muhammad Dia gitu. dia Jadi di kayak situ gitu. siapa? Dia Nabi di situ Muhammad. siapa tak? Nabi Muhammad. Yang berkata itu siapa? Allah. Oh. Terus Nah, jaminannya apa? maka Nabi Muhammad itu adalah jalan. Terus Nabi Muhammad kebenaran. Nabi Muhammad juga kebenaran. Iklan bentar ya. Ada iklan. Al-Quran kok ada iklan? Bentar. Nih, Nabi Muhammad kebenaran. Nih, lihat. Nabi Muhammad kebenaran. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran. Oke? Apalagi? Jalan udah, kebenaran udah. Kebenaran, Habis itu, hidup yang kekal jaminan. ya. Jaminan. Hmm. Nih, saya bukain hadis. Ya, bentar ya. Nih, jaminan. Ya, apa jaminannya? Nih, jaminannya nih.
dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, semua umatku akan masuk surga. Oke? Jaminannya, semua Kecuali umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Gitu. Oke? Jaminannya tuh. Langsung Nabi Muhammad menjamin gitu. Semua umatku akan masuk surga. Kalau Yesus mana? Adakah buat Kristen? Nggak ada. Ya boro-boro buat Kristen. Kenal dengan Kristen aja enggak. Kristen kan pengikut Yesus. Gitu. Kristen itu bukan pengikut Yesus, pembangkang Yesus. Gitu ya. Iya, pembangkang Yesus Kristen itu. Kata Yang mana Yesus, Pak sembahlah Ustadz Allah ya. bilang, apa dasarnya? Dasarnya, kata Yesus, sembahlah Allah, kalian malah menyembah Yesusnya. Kan gitu. Yesus sunat, kalian malah enggak sunat. Dari semalam itu aja saya sunat. Ya, Kami ya sekampung itu kami itu habis, sunat. habis itu bang, ya habis itu juga ya. Babi Yesus kagak pernah mencontohin makan babi. Kalian makan babi? Ada yang nggak Ah, makan juga. ada juga nggak makan. Yesus diturunkan dari salib, dia dikapani. Kalian pakai jas kupu-kupu kalau mati. Iya, Yesus aja dikapani. Orang Islam kalau mati dikapani. Kan kayak gitu. Yesus diturunkan dari salib dikapani dia. Kalian pas mati pakai dasi kupu-kupu. Dari mana itu? Dasi kupu-kupu. Oke, kayak gitu. Ah, ah. Ayo, membangkang kalian itu terhadap Yesus, bukan bukan mengikuti Yesus, membangkang. Ajaran Yesus itu, Bukan kata sebenarnya Yesus, hai Bani bukan hal-hal begini Pak Ustadz. Yang diajarkan Yesus kata itu Yesus bukan hal-hal gini, kedagingan. Yang kata diajarkan Yesus Yesus itu, ya lanjut apa? lanjut. Yang Yang diajarkan diajarkan Yesus Yesus, itu, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus mengatakan, hai begini. Bani Israel, Tuhan Allah kita tiga dalam satu. Gak ada. Oke, begini Pak Ustadz. Kalau Uh, uh. itu ibaratnya apa yang diperbuat waktu meninggal itu dikasih ajas kupu-kupu itu bukan istilahnya bagian dari pengajaran Yesus. Tapi yang diajarkan Yesus itu bagaimana kita taat dan tunduk kepadanya, kepada Bapa di surga. Melalui Baik. apa? Melalui Yesus itu. Bukan dengan hal-hal kedagingan tadi. Itu bukan, kita Ada jangan nggak? menyibukkan diri kita Kalau tentang itu. Nah, ada nggak kehendak Bapa di surga agar agar kalian Kristen menuhankan dan ya menyembah budaya, Yesus? ya betul, itu budaya. Ya ada yang taping budaya, itu budaya betul. Tapi kan Iya yang bang, saya mau diajarkan tanya. itu adalah jalan dan kebenaran, jalan dan kebenaran. Bagaimana orang untuk menjadi eh, suci, untuk menjadi masuk ke dalam kerajaan surga itu yang diajarkan, itu yang kita ikuti, bukan menyibukkan diri dengan hal-hal yang kedagingan itu, dasi kupu-kupu lah, apa segala macam, itu Ya bukan itu iya, ajarannya, kayak sunat atau tidak sunat. baik, Nah, baik. Kalau seperti itu kata Anda, ada nggak kehendak Bapa di sorga agar kalian Kristen dan Katolik menyembah Yesus dan menuhankan Yesus? udah. Ada nggak kehendak Bapa di sorga? Nggak ada kan? Makanya nggak ada kehendak Bapa di sorga kalian agar menuhankan dan menyembah Yesus, itu nggak ada.
Coba Kak Iya. nih, coba Kak, saya bukakan nih. Nih, coba baca. Bukan setiap Udah baca orang aja. yang berseru kepadaku, Iya. Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan Ya, sorga, baca dulu berikutnya, melainkan Tad. dia yang melakukan, ya, bisa nanti kita baca Baca satu dulu perikop, perikopnya. ya. Nggak boleh kita Hal cuma satu pengajar, ayat. Baca. nih, hal pengajaran sesat, oke? Ah, itu Oke? kan itu ajaran-ajaran sesat pada akhir zaman tentang Iya. mengenai Mari kita baca, ya. para Mari kita baca. nabi-nabi palsu pada akhir zaman. Itu yang diajarkan Mm-mm. itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar Ah, seperti domba, kan kayak gitu. Ah, betul. makanya kita baca. Iya, Mari. itulah yang akan Terakhirnya Yesus, terjadi nanti Yesus pada akhir menjelaskan zaman. kayak gimana. Ya, makanya kita baca. Ya, akan terjadi di akhir zaman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, kata Yesus. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya mau tanya Anda dulu. Ada nggak kehendak Bapa di sorga agar menuhankan dan menyembah Yesus? Ada? Di mana? Dia kan Kapan Yesus berkata, inilah anakku, Bapa berfirman, inilah Tuhan anakku yang kukasihi, katanya. ada di Kepadanya situ. lah Inilah aku anak yang berkenan. kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nggak ada di situ disuruh menuhankan dan Ah, menyembah Yesus, nggak ada. iya, Kehendak Bapa Yesus di itu kan sorga firman Tuhan. menuhankan. Kan doktrinnya bukan ajaran Yesus. Yesus adalah firman itu kan Yohanes 1 pasal 1 bukan ajaran Yesus. Mari kita ke ajaran Yesus gitu. Hmm. Ada nggak kehendak Bapa di sorga agar menuhankan Yesus dan menyembah Yesus? Kan nggak ada. Makanya kata Yesus, ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus ini Tuhan? Yang memanggil Yesus itu Tuhan Katolik dan Kristen. Kan gitu. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Kata Yesus apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Jadi Bu, yang memanggil Yesus beda itu konsep Tuhan. itu, Pak Ustadz. Beda konsep itu, Pak Ustadz. Jadi Ini kata perkataan Yesus Yesus, kepada ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu. ini nabi-nabi palsu atau setiap orang yang dimaksud Yesus? Ya, dari atasnya kan itu tentang hati-hati tentang nabi-nabi Iya, palsu pada akhir zaman. Itu. Kalaunya Yesus memperingatkan nabi-nabi palsu, memperingatkan. Makanya di akhir zaman gara-gara nabi palsu tadi, ya gara-gara nabi palsu tadi, setiap orang menyampaikan bahwa apa? Bahwa banyak yang akan berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan. Jadi ajaran nabi palsu itu menuhankan Yesus. Itu. Jadi nabi palsu ini mengajarkan agar Yesus dituhankan. Makanya apa? Makanya Yesus mengusir mereka. Gak kenal aku, kata Yesus. Kau ajaran nabi palsu menuhankan aku. Kan kayak gitu. Bukan. Pada saat akhir zaman nanti, Pak Ustadz, banyak orang yang bisa melakukan mukjizat seperti yang dilakukan Yesus. Itu yang dikatakan Yesus itu hati-hati kepada mereka. Makanya Ini setiap Ustadz orang di ini. situ keliru memahami ayat itu. Ini setiap orang. Setiap orang. Iya, Bukan setiap akhir zaman. orang. Iya, Oke. di Sekarang situ saya bercerita tanya samamu. nanti. Setiap orang Keliru yang nanti memanggil Yesus itu membaca Tuhan. ayat itu. Bentar. Saya mau tanya, yang memanggil Yesus itu Tuhan setiap orang agamanya apa? Yang memanggil Yesus Gimana? itu Tuhan. Setiap orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, agamanya apa? Ya, tadi kan mereka kan udah percaya kepada ilah-ilah lain, kepada pengajaran-pengajaran lain. Mereka balik lagi kepada Yesus. Karena
karena nabi-nabi palsu itu nanti kan akan melakukan juga mujizat seperti yang dilakukan Yesus. Makanya dikatakan Yesus, Iya hati-hati betul. kalian pada saat itu, Heeh. supaya Heeh. jangan Mm, supaya jangan kalian tersesat. Karena nabi-nabi palsu iya. itu juga nanti akan melakukan mujizat seperti yang saya lakukan itu. Itu maksudnya di situ. Mm-mm. Jadi hati-hati karena kalian kalau sudah menyembah dia, balik lagi saya berarti kalian sudah menyangkal saya. Berarti kita sudah menyangkal Yesus. Begitu Pak Ustadz Makanya konsepnya kata di situ. Yesus hati nih, makanya kalian Hmm. kau baca Bang ya sampai selesai. Jadi yang dimaksud Yesus, ajaran nabi palsu itu adalah memanggil Yesus Tuhan. Hmm. Ini makanya kau baca satu perikop gitu, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, masuk neraka kata Yesus. Makanya dari buahnya kelihatan gitu. Mana yang menyuruh menyembah Tuhan, mana yang menyuruh menyembah manusia. Kan gitu ketahuan. Arti buah, arti Aja buah di situ tahu nggak Pak ajaran Ustadz? ajaran nabi Bukan. palsu itu Arti ketahuan dari buahnya. iya, arti buah di Oke? situ tahu Dari nggak Pak buah Ustadz? Nanti Pak artinya Ustadz apa? pikir Buah itu itu buah durian. arti buah itu adalah hasil dari pengajaran nabi sesat ini. Buah pengajaran dari Itulah nabi kan itu hasil udah pengajaran lain, hasil beda. pengajaran dari nabi palsu ini ya, hasil pengajaran nabi palsu ini kata Yesus dapat dilihat gitu. Makanya dapat kita bedakan kan sekarang, yang mana menyuruh menyembah Tuhan, mana menyuruh menyembah manusia, kan gitu. Disitulah kesalahan Makanya Pak kata Ustadz membaca Alkitab. Disitulah kesalahan Pak makanya Ustadz kata membaca Alkitab Yesus, itu. jadi Hmm. dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kan kayak gitu. Nah, makanya Yesus berkata, bukan Buah. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Alasan Yesus kayak gini, ya kehendak Bapa di sorga dikerjakan. Gak ada kehendak Bapa di sorga itu menuhankan dan menyuruh Yesus itu untuk disembah. Gak ada. Nah, maka dari itu kata Yesus pada hari terakhir, aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil Yesus Tuhan tadi, hasil pengajaran dari nabi sesat tadi, nabi palsu yang sesat, ya, yang mengajarkan menyembah manusia tadi. Maka ya kata Yesus, pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi perikopnya kayak gitu. Hasil buah dari pengajaran nabi palsu itu ya tidak akan pernah diakui Yesus, nggak akan pernah gitu. Jadi kita dapat melihat sekarang yang mana mengajarkan menyembah manusia, yang mana mengajarkan menyembah Tuhan, kan gitu. Berarti pengertian buah di situ menurut Pak Ustadz adalah pengajaran nabi palsu. Iya, hasil dari pengajaran nabi palsu tadi apa? Oh, disitulah kekeliruan Pak Ustadz membahas Alkitab itu. Kau banyak baca lagi bang, oke? Baca betul-betul. Gak bisa kita sesuka hati kita, harus kita pahami dulu apa Bang, sebenarnya. Jangan saya kita ini enggak jadi nggak nyambung saya nanti. ini enggak saya ini enggak memaksakan Anda mau ikut atau mau tidak perkataan Yesus di kitab Bukan, kamu. buah Terserah itu kalau bukan ajaran nabi palsu Pak Ustadz. nggak apa-apa. Yang penting saya udah bacakan dan udah saya jelaskan ajaran Yesus seperti apa. Kalau kau mau bantah Bible kau, ya terserah. Saya no problem gitu. Bukan, saya nggak bantah Bible saya, Uh, tapi kalau uh, memang salah untuk menafsirkannya itu salah. Di situ kan udah ya, jelas-jelas buah itu bukan berarti dari pengertiannya ajaran nabi palsu. ajaran nabi palsu itu diumpamakan oleh Yesus dengan buah. Makanya baca perikopnya. Baca dari atas. Atau dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dapat memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara atau rumput duri. Demikian juga setiap pohon kata Yesus, yang menghasilkan buah baik maka dia akan menghasilkan baik. Yang hasilnya buruk, pohonnya buruk juga akan buruk gitu. Dari situ kata Yesus dapat dilihat ajaran nabi palsu ini. Yang buruk dan yang baik dapat dilihat.
Makanya kata Yesus, banyak yang Oke akan lah Pak Ustadz. berseru kepadaku di akhir zaman. Banyak Kayak belajar gitu. lagi tentang Alkitab Pak Ustadz, supaya jangan ngawur nanti. Ya, Oke ya? baca Selamat ya, malam. biar pintar gitu kitabmu. Oke. Oke. Itulah ya teman-teman. Memang innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu peringatkan atau tidak, ya dia tidak akan beriman. Gak apa-apa, itu kan konsekuensi dari dia gitu ya. Konsekuensi dari dia. Fadzakir kata Allah. Maka ingatkanlah. Innama anta mudzakir. Kamu sebenarnya sesungguhnya hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Ya, tapi kamu tidak berkuasa atas diri dia. Saya hanya menyampaikan aja gitu. Memberikan